Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin dua resep kue talam yang super duper enak banget. Selain cantik, bikinnya mudah, bahan yang digunakan juga simple, rasanya juga dijamin enak banget. Teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Oke, yang pertama saya akan bikin ketan pandan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan 200 gram beras ketan putih. Lalu saya siram dengan air panas secukupnya. Kemudian ini akan kita rendam kurang lebih selama 15 sampai 20 menit sampai berasnya ketannya mengembang. Nah, ini dia sudah mengembang. Selanjutnya ini akan saya tiriskan. Kemudian saya masukkan ke dalam rice cooker. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan 450 ml santan. Kemudian aduk-aduk sebentar biar seluruh bagian beras ketannya terkena santan dan garamnya menyebar secara merata. Jika sudah, ini selanjutnya akan saya masak menggunakan rice cooker. Ini kita masaknya sama seperti memasak nasi ya teman-teman. Oke, jika indikator cooknya sudah menyala, artinya beras ketan kita sudah matang. Ini selanjutnya saya aduk-aduk sebentar biar ketannya tidak lengket. Jika sudah, di sini saya sudah menyiapkan loyang. Ini sudah saya lapisi dengan daun pisang dan saya olesi tipis-tipis menggunakan minyak. Lalu beras ketan yang sudah matang tadi kita masukkan di dalam loyang seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini kita ratakan dulu biar nanti ketika kita menuang adonan basahnya dia sudah rapi. Nah, teman-teman bisa meratakannya seperti di video ini. Oke, jika sudah, ini ketannya kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini kita akan bikin adonannya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 butir telur ayam, 130 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh pasta vanila. Selanjutnya ini akan saya aduk-aduk hingga gula dan seluruh bahan benar-benar larut dan tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 80 gram tepung terigu, 50 gram tepung maizena, 200 ml jus pandan. Di sini saya membuatnya ini dari 7 lembar daun pandan dan 200 air, lalu saya blender aja ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Jika sudah, di sini saya tambahkan 500 ml santan. Nah, biar warna hijaunya semakin bagus, di sini saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Atau teman-teman kalau menggunakan bahan alami, teman-teman bisa menggunakan daun suji supaya warna hijaunya semakin pekat. Ini lalu kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Selanjutnya ini adonannya saya saring di atas wajan untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerandul atau menggumpal ya. Selanjutnya kita masak adonannya kurang lebih selama 5-10 menit menggunakan api kecil. Oh ya teman-teman, ini kita masaknya sambil aduk-aduk ya supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak hingga adonannya sampai sedikit mengental seperti ini. Nah, jika sudah sedikit mengental, ini langsung aja kita matikan kompornya. Lalu kita tuang adonannya ke atas loyang yang sudah berisi ketan tadi ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa meratakannya atau menghentak-hentakkan si adonan ini biar tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan kukusan yang sebelumnya sudah saya panaskan hingga mendidih, lalu kita masukkan loyangnya. Ini akan saya kukus kurang lebih selama 40 menit menggunakan api sedang. Nah, setelah 40 menit ini kuenya sudah matang, kita matikan kompornya, lalu kita keluarkan loyangnya dari dalam kukusan ya teman-teman.
Sebelum dikeluarkan dari dalam loyang, ini kita diamkan dulu hingga dingin suhu ruang ya. Jika sudah dingin, ini kita sisir bagian pinggirnya supaya memudahkan kita ketika mengeluarkan si kuenya dari dalam loyang. Oke, selanjutnya ini akan saya keluarkan dari dalam loyangnya. Ini kita balik dulu. Nah, ini dia di bagian bawahnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kue ketannya yang sangat cantik banget. Oke, ini saya coba potong dulu menjadi beberapa bagian. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk dilapisi pisaunya menggunakan plastik atau wrapping seperti ini ya teman-teman, biar ketika memotong itu kuenya tidak lengket di pisaunya. Teman-teman di rumah bisa nilai kan bagaimana tekstur dari kue ketannya ini dari cara saya memotongnya. Nih, perpaduan warnanya juga dia cantik banget. Ini rasanya juga saya jamin enak sekali. Perpaduan antara rasa manis, asin, gurihnya itu pas sekali. Ini saya potong dulu menjadi bagian yang lebih kecil lagi seperti ini. Nah, ini dia hasilnya lebih dekat. Ini saya coba angkat satu. Teman-teman bisa lihat kan teksturnya bagus banget. Oke teman-teman di rumah, silahkan coba resep ini. Dijamin bakal jadi salah satu list makanan favorit di rumah teman-teman, atau jadi ide jualan juga pasti jamin laris banget. Oke, itu dia resep pertama kita. Ini selanjutnya saya akan bagiin resep kedua, yaitu kue talam ketan gula merah yang bikinnya itu kurang lebih hampir sama, tapi rasanya juga dijamin tidak kalah enak. Teman-teman di rumah penasaran? Yuk tonton videonya kembali sampai selesai. Oke, tahap pertama kita masak ketannya dulu. Di sini saya sudah siapkan 500 gram ketan. Lalu di sini akan saya tuang air panas secukupnya. Ini akan saya aduk-aduk dulu biar airnya tercampur dengan rata. Kemudian ini akan saya diamkan sampai beras ketannya mengembang. Nah, jika sudah mengembang seperti ini kita aduk-aduk sebentar lalu kita tiriskan. Selanjutnya akan saya masak. Di sini saya masaknya menggunakan rice cooker, lalu saya tambahkan setengah sendok teh garam dan 500 ml santan dengan kekentalan sedang. Nah, ini kita aduk-aduk dulu biar semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Nah, jika sudah, ini akan saya masak. Ini masaknya sama seperti kita memasak nasi ya teman-teman. Nah, ini saya masaknya menggunakan rice cooker yang ada di rumah aja. Nah, jika indikator cooknya sudah mati, ini artinya beras ketannya sudah mateng. Oke, ini saya aduk-aduk sebentar biar ketannya tidak lengket. Oke, ini selanjutnya ini akan saya pindahkan ke loyang. Di sini saya sudah menyiapkan loyang, lalu saya lapisi dengan daun pisang yang diolesi dengan sedikit minyak. Kemudian ini beras ketan yang sudah matang tadi, ini akan saya pindahkan ke dalam loyang seperti ini. Nah, jika sudah semuanya ada di loyang, ini selanjutnya kita ratakan, kita padatkan biar nanti hasilnya bagus, dan dia juga nanti ketika kita mengeluarkannya dia juga padat bentuknya. Nah, ini teman-teman bisa meratakan beras ketannya seperti ini. Nah, jika sudah rata seperti ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan membuat larutan gula merahnya. Di sini saya sudah menyiapkan panci, lalu tambahkan 250 gram gula merah, 400 ml santan, dan 2 lembar daun pandan biar semakin wangi. Kemudian ini akan kita masak hingga seluruh larut gula merahnya itu larut. Oh ya, kita masaknya sambil diaduk-aduk ya teman-teman biar santannya tidak pecah. Jika gula merahnya sudah larut, ini kita matikan dulu kompornya. Selanjutnya kita saring larutan gula merahnya untuk memastikan tidak ada gumpalan atau kotoran yang ikut ke dalam larutan gula merahnya teman-teman. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu.
selanjutnya di sini saya akan bikin adonannya. Di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 2 butir telur ayam. Kemudian kita kocok dulu telurnya. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 30 gram gula pasir, 30 gram tepung tapioka, dan 100 gram tepung beras. Selanjutnya tambahkan larutan gula merah yang sudah kita saring tadi. Di sini saya menambahkannya secara bertahap ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk dulu sampai semua bahan tercampur dengan rata. Nah, jika sudah tercampur, ini kita tambahkan lagi sisa larutan gula merahnya tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Selanjutnya kita saring kembali agar tidak ada nanti adonan yang bergumpal atau bergerandul, supaya tekstur dari si kue talamnya kita itu bagus dan rapi. Oke, selanjutnya ini siap untuk dimasak. Di sini saya akan masukkan loyangnya ke dalam panci yang sudah saya panaskan sebelumnya hingga mendidih. Oh ya, sini saya memasak adonan ini menjadi 3 tahap ya. Yang pertama ini akan saya kukus kurang lebih selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah dikukus kurang lebih selama 10 menit, ini selanjutnya kita masuk tahap yang kedua. Kita tuang lagi larutan gula merahnya tadi. Ini juga sama ya teman-teman. Ini akan saya kukus kurang lebih selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Oh ya teman-teman, jangan lupa tutup bagian tutup kukusan menggunakan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan ya. Oke, ini selanjutnya kita masuk tahap ketiganya. Ini akan kita tuang sisa larutan gula merahnya tadi. Ini kita tuang seluruhnya. Nah, untuk yang terakhir ini kita kukus lebih lama, yaitu kurang lebih selama 30 menit atau hingga seluruh adonannya matang. Nah, setelah dikukus kurang lebih selama 30 menit, ini kue talamnya sudah matang. Selanjutnya kita matikan kompornya. Nah, jika ada air sedikit seperti ini nggak apa-apa ya teman-teman, kita buang aja airnya lalu kita keluarkan dari dalam kukusan. Nah, jika sudah dingin, ini selanjutnya kue talamnya bisa kita keluarkan dari dalam loyangnya. Nah, untuk mempermudahnya, ini teman-teman bisa sisir dulu bagian pinggirnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita balik, bikin bagian bawahnya, terus kita balik. Nah, kita angkat loyangnya. Nah, ini dia bagian bawah kue talamnya. Jangan lupa daunnya dilepas ya teman-teman. Nah, ini dia kue talam ketan merah yang super duper enak banget. Ini saya potong-potong dulu menjadi beberapa bagian. Oh ya, jangan lupa lapisi pisau menggunakan plastik ya teman-teman, agar tidak lengket ketika kita memotong kue talamnya. Nah, teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikinnya, mudah banget kan. Nah, teman-teman wajib coba sih resep yang satu ini karena dijamin masih menjadi kue tradisional yang paling favorit. Cocok banget untuk jadi ide cemilan di rumah, ide jualan, atau menu-menu arisan, atau bahkan jadi ide isian snack box. Oke, ini saya potong menjadi lebih kecil lagi. Nah, untuk ukurannya ini teman-teman bisa disesuaikan dengan selera aja ya potongannya. Oke, ini akan saya ambil satu dulu. Teman-teman bisa lihat kan, ini permukaannya ini halus banget, warnanya juga bagus banget, teksturnya juga legit banget. Perbandingan antara rasa manis, asin, sama gurihnya pas banget. Ini akan saya coba potong. Saya mau rasain dulu. Teman-teman wajib coba sih resep yang satu ini, enak banget. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye bye.